Jermannya. Jermannya. Jadi kakek di Jerman. Jerman ada udah gado-gado deh ya. Ada Portugisnya, Portugis, Jerman, Chinese, Portugis. Ada Inggrisnya. Ada Inggrisnya. Yahudi ada. Yahudi ada. Ada. Cinanya ada. Ada. Arabnya nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, nggak ada Arabnya. Yang bawa Islam sini emang orang Arab Cina kok. Oh iya ya. Iya benar-benar. Oh berarti darahnya memang banyak campuran. Makanya nggak jelas. Makanya jadi begini kan modelnya nggak jelas. Tapi lahir dari keluarga Kristen. Ya. Oke. Yang tadinya Katolik, lalu jadilah Pantekosta. Oh sempat Pantekosta. Iya sampai. Berarti bisa bahasa roh dong? Bahasa roh? Emang bahasa roh itu bisa dipelajari bahasa Inggris? Nggak bisa dipelajarin. Nggak dipelajarin itu bahasa. Orang yang kemarin Roh Kudus itu. Buset. Ya jelas itu. Aduh. Jadi Kak Sisi sempat di Pantekosta juga. Ya. Terus ketika mengalami. Saya sudah pergi ke semua denom. Katolik, Advent, Protestan gitu ya. Yang belum apa ya? Yang belum apa tuh Yehova ya? Saksi Yehova. Yang belum itu. Advent belum. Advent sudah, baptis malah. Berarti nggak makan babi waktu Advent? Memang saya dari kecil nggak makan babi. Oke. Jadi dari keluarga ini paling aneh gitu. Semua makan babi, saya dikasih makan babi muntah gitu kan. Oke. Terus dikirain ini anak geli kali lihat daging babinya gitu kan. Dikasih lah yang namanya brainy bone. Apa? Brainy bone. Susah ngomongnya berbau. Kacang merah, suka kacang kacang merah. Tadi saya baru makan kacang merah. Jadi itu kan suka dipakai itu tuh. Sayur ya, kasih daging. Bukan sayur, BAB itu loh. Iya, ya, kasih daging babi. Babi gitu. Terus, mungkin dia nggak suka lihat ini apa geli gitu. Jadi cuman supnya aja. Tetap muntah sampai pecah pembuluh darah gitu. Alergi berarti? Bukan. Jadi terakhir nggak terima. Nggak terima. Jadi terakhir pas trans itu ibu pernah bilang gini, kalau mau pikir-pikir kamu tuh, padahal ya Kristen, memang kamu sudah dipersiapkan katanya gitu. Sampai kamu nggak bisa terima hal-hal yang begitu, yang haram gitu, gitu. Oke. Terus Kak Sisi waktu setelah mengalami trans yang kata tadi 6 hari 6 malam, terus akhirnya sadar. Ya. Sadar Besoknya langsung nyanyi show. Langsung nyanyi. Itu apa? Enggak, itu waktu lagi 6 hari 6 malam nggak sadar, terus ketika sadar langsung nyanyi, itu manajernya apa nggak deg-degan itu? Sebelumnya mereka udah nggak mungkin nyanyi, karena kita dikontrak sebelumnya saya, Ermi Kulit, Foni Sumlang. Kita bertiga kan dulu ada trio. Ya kita udah dikontrak jauh sebelum hari ya. Saya pikir itu sudah diatur ya sama Yang Maha Kuasa, supaya membuktikan bahwa ini bukan sakit loh. Karena kamu sakit 3 hari 3 malam pun, kamu tidur pun, kamu makan pun, nggak mungkin kamu kuat gitu seperti itu. Ya ini 6 hari nggak minum, nggak makan, nggak tidur semenit pun. Terus tiba-tiba kayak nggak ada sakit. Oh bisa kuat gitu ya 6 hari? Ya itu kan dibilang sakit, tapi kan itu bukan sakit sebenarnya. Dalam proses gitu loh. Saya nggak tidur 2 malam aja udah begini. Ya itu kan karena normal kan. Saya sekarang kalau lagi ngomong begini juga dari 3 hari malam nggak dibawa ke rumah sakit itu? 6 hari itu dibawa ke rumah sakit gitu, karena ke 4 hari kalau nggak salah. Sampai 6 hari itu di infus, dikasih minum tuh nggak mau. Ini pun nggak masuk gitu. Jadi menurut saya memang itu nggak boleh masuk sesuatu dalam diri. Karena sedang diproses gitu. Apalagi dimurnikan gitu kali ini. Ya. Seperti itu ya. Iya. Nah itu ketika saya mengklaim apa yang terjadi ini ya. Ada yang bilang kerasukan setan yang berupa Yesus yang datang gitu. Karena saya mengklaim itu, jadi ditemukanlah gitu. Ada di Yohanes 3 yang lahir kembali dengan roh. Ada. Jadi bertanya, bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana mungkin itu terjadi? Kalau dia sudah tua, dapatkah dia masuk kembali ke dalam rahim ibu? Oh iya. Kan itu kan Yohanes 3 tuh. Jadi saya segala sesuatu saya klaim. Harus ada jawaban. Dari kecil itu. Kalau nggak ada jawaban saya kejar. Oh gitu. Jadi jangan sampai ngutang ya sama Oh iya, jangan sampai janji. Janji sama gue kejar loh. Gitu. Setelah itu apa yang terjadi Kak Sisi? Apakah terus Kak Sisi bisa punya penglihatan apa gitu? Iya memang pada saat itu dunia ini kayak nggak ada dinding. Semua bisa dilihat. Yang di Manado, pokoknya kayak nggak ada dinding gitu. Kayak nggak ada dinding.
Tapi kemudian waktu lagi transit juga sebelum 6 hari, saya jadi kayak ngeramah-ngeramah orang sebelumnya itu. Bisa gitu? Iya. Jadi ada satu penyanyi, pencipta, bukan penciptanya, satu penulis lagu, namanya Lis Hadi. Saya dari rumah ke rumah dia, terus saya tiba-tiba bilang, lu lahirnya kan, lu kan lahir sendiri, lu belajar sendiri, ini, lu ada tanda Thailand sih, gitu. Mulai gitu, dibacain gitu? Iya, mulai ke orang gila gitu. Oh. Mulainya tapi bener yang dibacain? Iya. Terus ada orangnya masih kok. Terus dia ngebacain orang gitu. Mulainya itu, sampai ketika saya naik ke rumah dia di belakang yang belum pernah saya pergi, rumah dia lagi sedang baru selesai. Terus itu ada santri-santri di atas itu, tapi botak-botak tapi lagi bersembunyi. Dia lagi bersembunyi. Itu real atau? Real. Real. Karena lihat saya orang gila, kayak orang gila di bawah mau ke situ, ya mereka pada takut kabur di kamar. Tapi saya tahu ini nggak ada. Ada itu botak-botak di dalam itu. Pada makin takut kan. Keluar dulu, pada takut. Jadi gitu-gitu, terus kebetulan ada meja nih. Ada meja, 4 kursi. Cuma, hanya ada 4. Kayak orang gila, ada 4. Ada 4, gitu-gitu. Katanya. Maksudnya 4 apa nih? 4? Cuma bilang 4 gitu. Lalu, saya bawa di ruang itu yang saya belum pernah pergi. Terus bertepatan ada kursi 4 gini, dan satu meja gini. Terus teman saya ngikut, advent juga dia, sampai sekarang masih advent. Terus bilang, sih, dia tahu, kayak orang gila udah. Lu lihat ya, lu lihat ya. Ini kursi 1, 2, 3, 4. Ini nih Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya? Iya, gitu. Ini batu ini belakangan sesudah itu. Waktu itu cuma bilang harus seperti ini, ternyata memang 4 kitab yang harus dimandi bersama. Oke. Tadi saya udah mikir-mikir apa 4 kitab gitu. Iya memang itu. Oke. Tetapi yang murni gitu loh, yang benar bukan dari Paulus, dari Yesus. Paulus. Emang benar kan dia ini hancur Injil kok. Terus jadi perjalanan ke Sisi setelah itu jadi gimana dengan keluarga gitu? Dari situ saya masih dibilang kerasukan gitu. Oke. Masih dituduh seperti orang kerasukan gitu. Terus ya gitu, perbuatan tingkah laku saya memang orang gila. Gitu. Mereka panggil pendeta gitu, panggil pendeta. Datang pendeta, saya di belakang kan, di belakang rumah. Terus saya tahu pendeta itu. Nah, kakak saya pergi, bukan, Sandra, temen yang kerja sama saya, sama Sandra juga ikut saya. Dua-dua Kristen. Mereka pergi panggil pendeta. Untuk didoain maksudnya? Iya, mereka pikir saya kerasukan kan. Oke. Dalam nama Yesus gitu? Ya, gitu kan. Pendetanya yang saya doain. Jadi, bahwa itu pendeta datang, siapa tuh pura-pura? Bukan enggak. Itu pendeta nggak. Saya samperin ke depan, saya tarik dia, cuma gitu. Karena sinting memang gitu loh. Terus udah gitu, terus ngomong itu bertepatan ada, dulu kan masih CD ya, ada CD player gitu. Iya. Kebetulan terus saya katanya track gini, tapi saya tahu itu. Gue mau denger lagu gitu. Jadi ke orang gitu, ke orang gila gitu. Tiba-tiba aja gitu? Iya, tiba-tiba gitu. Terus jadi mereka sudah mulai apa aja gitu, karena udah ketakutan semua kan. Iya, mau denger lagu apa ya? Apa aja? Putar itu, yang di situ, yang di CD player itu. Iya. Mereka pikir, pengen lagu. Pas putar emang pendeta Korea. Sedang berkhotbah. Udah gitu, apa yang dikhotbahin, gue terangin. Jadi bisa bahasa Korea gitu? Yoi, pada saat itu. Belajar di mana? Kursus di mana? Terus, jadi aneh-aneh lah gitu. Oke. Terus ya sudah di situ gitu-gitu. Berjalannya 4 kali terjadi. Jadi dari waktu itu sampai hari ini ada berapa kali terjadi? 4 kali terjadi, 30 tahun. Selama 30 tahun. Sampai hari ini gitu.
Setelah itu saya mengulik semua, intinya kan waktu selama 6 hari itu, jadi mereka lihat kan orang sinting lah gitu kan. Tapi dalam keadaan seperti itu, Kak Sisi masih menyebut dirinya Kristen atau enggak? Enggak ngomong Kristen ini. Ini nggak ngomongin institusi berarti? Enggak ada ngomong institusi. Cuma ngomong teriak-teriak kebenaran itu yang ternyata itu ada di Alkitab dan Al-Quran. Gitu. Cuma nggak dibilang. Ada di ayat-ayat mana gitu loh. Itulah memakan waktu saya untuk disuruh berpuasa yang namanya puasa Ester 33 malam untuk membuka mana tuh yang dibilang mana gitu loh. Jadi pelajaran saya tuh untuk mengetahui ada di mana itu sangat unik. Berarti Kak Sisi ini belajar kristologinya private ini. Dengan berpuasa gitu ya? Iya, harus. Belajar kristologinya pakai puasa. Iya, terus tiba-tiba tahu ayat itu di mana. Iya, cuma buka begini aja. Pegang gini. Jadi pas orang bawa Al-Quran sama Alkitab besar, kami sih ada tuh, gitu. Jadi kan nuntut. Tiba-tiba Kak Sisi bisa nunjukin ayat ini gitu. Bukan. Buka gini bener-bener. Iya, gitu. Jadi yang beliau katakan gitu, saya kan nuntut harus ada bukti, belakangan gitu kan. Bukan, itu. Baru saya tandain. Itu nggak bisa buka kelas tuh Kak Sisi. Kali aja mau belajar. Waktu ini mau bantu saya untuk buku, saya bilang kamu bantu saya buku karena kamu itu pembaca buku dan dia juga kan di Jerman, jadi dia agak tahu. Sekarang kan dulu kan belum ada kayak sekarang internet, bisa cari segala sejarah tuh di kamar di handphone juga bisa. Dulu kan kita harus kesana kan. Nah betul-betul tuh waktu dia di sana dia agak tahu sejarah Kristen ya. Kutu buku gitu ya. Kutu buku sekolah. Jadi lu nempatkan diri lu sebagai pembaca. Tuh. Terus ngedit mengenai supaya orang bisa baca sampai habis gitu kan ya. Jangan sampai begini udah nggak mau baca gitu kan gitu. Terus dia bilang kan Katolik, gimana buka Alkitab? Bukan gimana juga, lu puasa aja. Gitu. Nah, puasa. Jadi dia puasa, dia bilang, terus mau cari keesaan Allah itu untuk pengukuhan, dapat Paulus semua. Yang surat-surat yang aneh-aneh dia tuh saya dapat. Yang 13 itu ya Pak ya? Dia dapat, saya dapat gitu loh. Jadi pas apa namanya? SMS jadi gitulah. Sinkron gitu. Nah, jadi sekarang ini tugasnya untuk memberitahu mana itu Paulus, mana itu Injil, mana itu surat. Which itu selama ini Kristen tidak pernah tahu mana itu Injil, mana itu surat. Semua pikir itu Injil semua. Satu buku. Iya, akhirnya itu. Injil pun sudah ada lalang kan gitu. Tapi Kak Sisi, mohon maaf sebelum kita ngulik lebih jauh nih tentang tadi Injil, Paulus dan semacamnya, saya sangat tertarik pengen Kak Sisi cerita dari Kak Sisi sendiri nih tentang apa namanya waktu itu yang Kak Sisi sedang hamil anak kedua yang ada masalah gitu, terus apa? Yang di Amerika. Di Amerika ya. Semestinya anak itu sudah disuruh keluarin dari mulai usia berapa bulan? Kandungan 3 bulan. 3 bulan. Karena saya pendarahan terus, jadi disuruh lebih baik itu profesor doktor di rumah sakit Saint Mary di San Francisco, rumah sakit besar. Itu profesor kalau nggak bahaya bagi ibunya. Kalau mempertahankan, kalau istilahnya kalau pohon, kalau buah kan bisa ada buah lagi. Kalau pohon kan bisa mati lah istilahnya kalau dipertahankan anak itu. Karena kepala batu nih. Kepala batu. Karena kepala batu, yakin banget sama dirinya gitu kan. Sudah di apa ya namanya USG ya. Ini mau bunuh anak gue nih kan gitu. Ada dokter segala dokter gitu. Waduh. Lu boleh profesor, ada dokter segala dokter gitu. Tetap lahir. Tetap aja pertahankan itu, usirlah pulang gitu kan. Nah waktu itu suami itu kan Muslim. Dan kita masing-masing gitu kan. Siapapun nggak bisa membuat aku meyakini itu. Karena doktrin kita kan kuat. Bukan hanya kuat, kita kalau
mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah kita mengkhianati Yesus. Oke. Itu doktrin dari Dulunya. dulu kan. Dan saya pegang itu kan. Gitu. Tapi otaknya begitu karena doktrin. Tapi setiap ada hari raya Muslim, ibu saya bilang, orang Muslim sendiri belum heboh, lu udah heboh duluan. jadi memang yang ada di sini sama di sini tuh berbeda setelah belakangan baru kita tahu ya. Kita kan ini sebenarnya bukan berbicara agama tapi kebenaran yang saya alami gitu ya. Kayak saya bilang tadi nggak bisa milih agama apa bertepatan ya ada di sini, jadi ya yang dikasih juga yang ada di Injil sama di Al-Quran gitu kan. Gitu. Dan memang walaupun doanya masih salah karena tahu kan gitu, begitu saya meyakini, akhirnya saya disuruh pulang gitu, dokter pastikan saya pasti mati gitu kan, ternyata saya nggak mati gitu kan. Sebagai lagi masuk itu dia kaget, kok masih hidup gitu kan. Saya bilang saya ada dokter, dokter. Waduh. Bahkan anak saya lahir tuh 4 kilo seperempat. Wih, besar banget. Dan mau disesar nggak mau kan? Jadi hampir normal gitu. Udah jahit obra semua tuh. Waduh. jadi bayangin ya, mau harus sesar kan? Masih ingat kecantikan perut banget. Kita bisa pakai bikini. Masih mikirin. Ntar nggak bisa pakai tank. Iya. Artis gitu dong perempuan gitu kan. Masih mikir beauty gitu kan. Iya. Jadi berusaha gitu sampai pembuluh darah pecah semuanya. Astaga. Gitu merah semuanya. Tapi ya selamat gitu kan. Gitu. Iya. Adik saya 4,5 kilo. Saya waktu itu masih umur berapa ya? Umur 7 tahun ya. Masih ingat ya. Besar banget gitu. Orang badannya kecil 48 kilo waktu gadis itu. 48 kilo. Tapi waktu hamilnya tuh kayak sapi, memang hampir 70 kilo. Iya. Begitu lahir udah kayak anak 3 bulan. Makanya gede banget gitu. Itu cukup menarik juga tuh. Miracle itu. Ya. Itu satu kemujizatan juga. Karena kandungan bocor. Bayangkan dokter Amerika, profesor di St. Mary Hospital itu berkumpul profesornya, nggak ada jalan keluar selain dikeluarin. Gitu. Jadi hidup saya ini bisa dikatakan hampir semua mujizat aja. Gitu. Ya. Gitu. Nah, sekarang kita waktunya ngulik ini. Ini kan saya udah nonton beberapa videonya Kak Sisi. Saya berpikir gini. Video apa nih? Iya, video-video ya nggak yang punya Kak Sisi di YouTube. Podcast atau nyanyi? Bukan nyanyi. Podcast. Kalau nyanyi ngapain ya gitu? Terus yang podcast. Saya mikir gini. Ini dari beberapa kalimat-kalimat yang Kak Sisi lontarkan. Ini kok Kak Sisi kayak udah bukan kayak Kristen lagi gitu. Bukan kayak Kristen sekarang ya. Ya maksudnya omongannya itu tidak menggambarkan seorang Kristen gitu. Karena Kristen sekarang itu cuma namanya Kristen, yang sesungguhnya Kristen itu kan semestinya pengikut Kristus. Betul kan? Harusnya, tetapi kan yang mestinya mereka namanya Paulisan. Nah, itu saya tertarik tuh. Itu kan? Saya baru dengar tuh Paulisan. Listen to Paulus. Ya, saya tadinya gini, taunya Paulin. Oh, Paulin. Paulin. Makanya banyak. Paulin itu artinya orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Nah, kalau saya bilang karena dia membawa Kristen, jadi dia bersembunyi di baju Kristen, makanya saya bilang Paulisten. Oke. Nah, itu yang membuat Kak Sisi kok bisa mulai membicarakan tentang itu. Ini ada apa gitu? Karena saya diperintah harus. Oke. Gitu. Kalau nggak diperintah harus, saya udah pernah lari. Gitu. Emang saya nggak ada kerjaan, gitu. Terlalu banyak kerjaan saya yang saya lepaskan untuk mengulik ini. Ya. Jadi semata-mata Kak Sisi membahas ini karena ada perintah. Perintah kalau cuma presiden atau raja juga sorry ya, nggak bisa gue. Iya. Tapi karena big boss, gitu kan, big boss ya, mentor gitu kan ya. Tentu kan ini kehendak Allah melalui Yesus Kristus yang menampakkan diri kan begitu, gitu kan, untuk mengembalikan kebenaran itu kepada kebenaran yang hakiki itu yang sesungguhnya gitu. Jadi tugas saya ini adalah mengembalikan kekristenan ini kepada ketauhidan. Plus harus beriman kepada
Nabi Muhammad yang tertulis di Alkitab kita, tetapi namanya tuh dihilangkan. Jadi saya disuruh merangkai lagi, jadi satu lain gini, nubuatan kepada Rasulullah Nabi Muhammad yang Yesus katakan sendiri, tapi diambil kata ini tempat lain, diisi dengan tempat dari lain, walaupun udah nggak nyambung, tetap paksa gitu kan. Nah, tugas saya itu menyambung dan dipinjamkan kacamata untuk melihat mana itu gandum, mana itu lalang. Oh, di situ saya kayaknya tahu nih ayat-ayat yang dimaksud. Lalang kan pastilah kan. Lalang itu kan yang diperumpamakan taburan iblis di atas gandum, yang diperumpamakan gandum itu adalah firman Allah yang sesungguhnya kan. Betul kan? Itu. Tapi kan bukan taburan kayak benih begitu kan. Tentu itu masuk di pikiran orang dan ditulis kan gitu. Yang ada sekarang di kitab yang diimani orang Kristen, the whole Christianity, semua orang Kristen di dunia ini. Gitu kan? Itu kan yang dipegang kitab itu. Dan banyak sekali yang tidak tahu bahwa yang surat-surat Paulus itu adalah yang lalang itu. Yang tulisan dia sendiri gitu loh. Semua tahu itu tuh Injil Kristus gitu. Saya paham maksudnya ke sini, cuma saya nggak tahu nih penonton tahu apa enggak nih, Mas. Harus tahu. Harus tahu. Tapi mohon maaf sebelumnya, ini saya izin ngopi ya. Ya silakan. Ini kopinya Kasisi di sini cuma gimmick doang. Nggak gimmick, tunggu waktu. Iya, karena lagi puasa. Salah ya? Loh iyalah. Loh, kita tuh perlu puasa, kenapa? Bukan hanya orang, ini detox. Oh, detox, oke. Dan apalagi setiap kita mau membuktikan kebenaran itu di buku suci, itu harus puasa. Katolik juga ada puasa ya? Katolik juga ada puasa. Yang nggak ada, tapi kan sudah dibikin juga. Tapi dulu ada sebenarnya 40 hari kan ya? Ya, 40 hari. Mau ngikutin Yesus, tapi Yesus kan 40 hari 40 malam. Kalau kita ngikutin, matilah kita semuanya. Kan kalau umat Islam Ramadan 30 hari, iya. Ya kan? Tambah puasa Syawal 6 hari, udah deket-deket lah. Tambah puasa sunnah lagi udah 40 hari. Iya. Iya, sama sebenarnya. Iya, sama. Yang penting kan itu kan niat dan bagaimana menahan, mengontrol nafsu, semua which is Yesus kan nggak punya itu, gitu. Nggak, makanya kita nih harus juga beriman kepada Rasulullah Muhammad. Setelah Yesus gitu. Tapi dia sudah berbicara itu selagi dia masih di dunia. Kan? Selagi sebelum dia, bahkan sebelum dia diutus. Gimana yang tadi aku bilang di Yohanes? Jadi Yohanes 1 kan? Gitu. Ada Yohanes 1 ayat 19 sampai 20, 21 lah ya. 22. Ketika Yohanes Pembaptis ditanya oleh ahli Taurat dan orang Farisi, apakah kamu Elia? Karena orang Yahudi memang ada semacam kepercayaan bahwa Nabi Elia yang sudah diangkat itu akan menitis. Tapi Yohanes Pembaptis bilang bukan. Sedangkan di ayat lain Yesus bilang Yohanes Pembaptis itu Elia. Oke, itu masalah urusan Kristen. Tapi yang kedua, Yohanes Pembaptis ditanya, apakah kamu Mesias? Mesias nggak mungkin bukan. Ya, ini yang harus diperhatikan kan. Apakah kamu Elia? Elia sudah naik, ya kan? Dibilang bukan kan? Nah, apakah kamu Mesias? Which is Yesus kan? Bukan juga kan? Bukan juga. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yang terakhir ya. Apakah kamu Nabi yang akan datang? Nabi itu. Nabi, kalau di Injil kan? Nabi yang akan datang. Siapa itu Nabi yang akan datang? Yang ada di yang masih kita kenali gitu ya. Artinya kan gini Kak Sisi ya, kalau kita baca itu Yohanes 1 19 sampai 22, berarti kan orang Yahudi atau orang Israel pada saat itu masih menantikan Nabi itu ya? Nabi itu dong. Karena itu Nabi itu sudah dinubuatkan sebelum juga Nabi Isa atau Yesus Kristus dan Yohanes diutus. Gitu kan? Itu memang kalau mau dikaitkan itu memang larinya ke Ulangan 18, Ulangan 18. Tapi gini, maksudnya kita sebagai umat Islam, kalau saya mengambil sikap yang gini Kak Sisi, saya tidak mau menafsirkan kitab suci orang. Orang lain? Ya, kitab suci orang lain. Kitabnya orang Yahudi. Semuanya nggak ada kitab. Ya, betul. Benar juga ya. Kan cuma orang. Kitabnya orang Yahudi, which is Tanakh. Yang berhak menafsirkan adalah orang Yahudi. Ya kan?
kitabnya orang Kristen 2/3-nya tuh dari tanah itu Kak Sisi. Ya lewat Septuaginta lah. Ya, kitabnya orang Kristen yang ori itu yang Perjanjian Baru, New Testament. Perjanjian Baru pun sudah lalang dengan. Oke. Yang mana Perjanjian Baru ini yang berhak menafsirkan ya orang Kristen. Quran di Quran juga kita tidak bisa menerima tafsir dari orang yang bukan Islam, apalagi bukan ahli tafsir, apalagi yang tidak diterima jumhur ulama. Jadi yang berhak menafsirkan kitab suci adalah yang masing-masing pemeluk gitu. Tidak boleh lompat pagar. Betul. Tetapi kalau kita mau bicara indikasi, nah indikasi kita masih bisa berdebat gitu. Ya. Ulangan 18-18. Kita berdebat ini harus dengan data kan? Iya, nanti ada di Yohanes 14, Yohanes 15, Yohanes 16, Yohanes 20. Oke, kita nggak akan klaim bahwa itu untuk Nabi Muhammad SAW, tetapi indikasi itu tetap ada. Harus. Karena apa? Karena dari PB, kan setelah itu kan, buat orang Kristen kan tidak ada lagi kitab-kitab yang mereka terima. Bahkan kanon-kanon yang ada pada saat itu kan mereka juga tidak semua terima gitu, pada waktu kanonisasi. Betul. Tiba-tiba muncul Quran gitu kan. Nah, di dalam Quran ternyata juga ada kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang mengindikasikan bahwa Nabi Isa alaihissalam ketika hidup pernah memberitakan bahwa akan ada Nabi lagi bernama Ahmad. Betul. Gitu, ya. Nah, yang membuat Alkitab ini kan sudah jelas siapa gitu ya. Karena Yesus dan murid-murid yang mengikuti dari awal sampai akhir itu hanya berapa lembar. Ya. Sementara orang yang cuma mengaku ketemu Yesus yang dipentalin dari kudanya gitu, yang ada saksi, yang saksinya cuma kuda doang. Yang di padang gurun. Iya, gitu kan. Yang melihat cahaya. Yang melihat cahaya dan pentalin dia, mendengar suara. Nah, dia yang mendominasi Alkitabnya hari ini kita Kristen. Betul. Gitu. Nah, nggak usah pakai indera keenam atau indera ke-8, pakai akal sehat kita sudah bisa notice dong itu bahwa masa lebih percaya orang yang hanya mengaku, orang yang tadinya mengejar-ngejar tidak suka dengan Yesus dan itu pengikutnya ya dia tidak bisa menghalangi atau menghabiskan itu, bahkan lebih banyak dia masuk gitu kan, mengarang.com bahwa dia dipilih dengan setelah Yesus naik. Ya kan ya? Ya. Dan itu yang mendominasi Alkitab sekarang ini daripada murid atau rasul-rasul Yesus sendiri yang mengikuti dari awal sampai akhir. Masuk akal nggak? Kira-kira sekarang begini kita nih, ini nih ya, yang mengikuti Yesus dari awal sampai dia naik. Terus kita nggak dipakai cuma berapa gitu. Karena yang mendominasi itu orang yang cuma mengaku, cuman ketemu ruhnya. Yang nyatanya kita ya tadi tentu kita tahu dong cara makannya, apapun tentu kita dong, karena mengikuti dari awal baik ya. Ini kasih saya lagi ngomongin Om Paul ya. Tentulah siapa lagi. Ya, dialah yang mengaku kan dia nggak pernah ketemu Yesus, ya dia kenal Yesus tapi Yesus tidak pernah kenal dia. Nah sekarang ada hoax, Yesus yang pilih dia dari mana? Kapan Yesus ketemu dia? Tidak ada Yesus pernah ketemu dia. Kalau dia kenal Yesus, iya, karena dia tahu dan dia ditugaskan itu dibayar juga kok, gitu kan? Kalau sekarang preman yang dibayar, iya itu saudaranya kan ya, dibayar untuk mengejar pengikut Kristus, gitu kan? Tapi setelah Yesus naik, dia datang. Mendeklarasikan dirinya bahwa dia dipilih oleh Yesus menjadi rasul. Ada saksi nggak? Ada, kuda doang. Saksinya kuda. Ada sih tertulis teman-temannya. Tapi 3 dari kali kisah para rasul 9, kisah para rasul 22. Itu kan sudah dia yang tulis. Jadi kisah para rasul itu hanya mungkin kira-kira 9 ke bawah yang masih ada kebenarannya ya kira-kira ya. Tapi kalau 9 kata itu sudah karangan dia semua. Dicocologi dengan otaknya dengan apa yang terjadi. Berbeda. Ya, ada kontradiksi makanya. Kisah 9 sama kisah 22. Makanya kontradiksi banget ketika itu karena itu sudah dia dan kelompoknya yang nyusun Alkitab ini dia mencocologi dengan apa yang ada di kepalanya kan. Gitu. Tapi yang kelihatan sebenarnya gini Kak Sisi. Ini kan saya yang sudah, kalau saya ilmunya nggak kayak Kak Sisi lah. Saya kalau nyari ayat saya harus buka bener-bener semua. Kalau Kak Sisi cuma puasa sehari dapat ayatnya. Beda lah itunya. Beda lah. Tapi maksudnya gini Kak Sisi. Ketika kita melihat sebuah perjanjian baru, satu perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu,
di situ kan tempat gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Walaupun keotentikan penulisnya ini juga diragukan, tapi kita sebagai orang Islam melihat pesan-pesan Yesus di dalamnya. Itu masih ada yang berkesesuaian dengan Quran. Masih ada benar. Tetapi ketika melihat